Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, selamat berjumpa pada hari Sabtu, pekan keempat masa Prapaskah ini. Mari kita berkati seluruh hidup dan karya kita dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 53. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat ada dua kelompok orang yang berbeda dalam cara mereka memandang apa yang disabdakan dan yang dibuat oleh Yesus. Kelompok yang pertama ialah orang-orang yang merasa kagum, yang terpesona, yang hatinya tersentuh oleh kata-kata Yesus, dan mereka percaya bahwa Yesus benar-benar seorang nabi. Ada yang berkata, "Ia ini Mesias." Ada kelompok yang kedua, itulah orang-orang yang menolak untuk melihat apa yang baik, yang mengagumkan, yang benar dalam diri Yesus. Kelompok ini akhirnya menolak Yesus dan tentu saja tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bisa kita bayangkan apa yang dilihat dan didapat oleh dua kelompok ini. Yang pertama, melihat Yesus sebagai nabi, sebagai Mesias, dan mereka percaya. Dengan demikian mereka mengalami betapa Allah yang maha kuasa, yang maha kasih, Allah yang maha baik hadir dalam diri Yesus. Mereka mengalami sukacita karena hasrat hatinya untuk mengalami kebaikan Allah terpenuhi dalam diri Yesus lewat sabda dan perbuatan baiknya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sebaliknya, kelompok yang lain yang menolak Yesus, yang tidak mau percaya, tentu tidak mendapatkan apa-apa. Karena hatinya
penuh dengan rasa iri dan dengki. Mungkin mereka merasa diri lebih hebat dari Yesus karena mereka ahli-ahli Taurat. Mereka merasa lebih tahu dari Yesus dan akhirnya jatuh dalam kesombongan diri. Saudaraku, tidak ada damai dan sukacita pada orang-orang seperti ini yang selalu berpikiran negatif terhadap orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada pepatah yang mengatakan, "You get what you see." Kamu mendapatkan apa yang kamu lihat. Atau bisa dikatakan, apa yang kamu lihat, itulah yang kamu dapatkan. Bila pepatah ini kita kaitkan dengan Injil dan renungan kita hari ini, maka dapat kita katakan bahwa kelompok yang pertama yang melihat dalam diri Yesus seorang nabi, seorang Mesias, juru selamat, maka mereka mendapatkan apa yang mereka lihat, yaitu segala kekayaan dan kepenuhan dalam diri Yesus sebagai Mesias, sebagai penyelamat dan penebus. Sementara kelompok yang tidak mampu melihat yang baik, yang luar biasa, dan mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias, mereka hanya melihat Yesus seperti orang kebanyakan, tentu saja tidak mendapatkan apa-apa yang istimewa dalam diri Yesus. Bahkan kemudian yang ada adalah rasa benci dan dengki yang terus mereka bawa dalam hati dan pikirannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga pesan Injil hari ini bermakna dalam bagi kita. Yang pertama, mari kita selalu memandang Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, Immanuel, yang tinggal bersama-sama dengan kita. Yesuslah penyelamat dan penebus kita. Dan dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Dalam Yesus tidak ada yang dibiarkannya pergi dengan tangan hampa. Yang kedua, sebagaimana kita memandang Yesus, demikian juga mari kita memandang sesama kita. Dan kita percaya bahwa selalu ada yang baik, bahkan yang luar biasa, yang istimewa, yang mengagumkan dalam diri sesama kita, dalam diri anak-anak kita, dalam diri suami atau istri, orang tua, teman-teman kita. Kita mampu melihat yang baik, yang istimewa, yang luar biasa dalam diri atasan kita. Bahkan kalau kita seorang atasan, kita dapat melihatnya dalam diri bawahan kita atau siapa saja, supaya hati kita diisi dengan sukacita karena kita mampu melihat berkat-berkat Tuhan yang sungguh istimewa dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian kita merasa optimis dan kita mengalami bahwa kasih sayang Tuhan itu mengelilingi kita lewat begitu banyak orang yang di sekitar kita. Dan dengan demikian kita mengalami satu energi yang luar biasa, yaitu energi yang positif, karena kita mampu memandang atas cara Yesus memandang saudara-saudara kita. Bila kita melihat secara positif, apalagi dengan iman akan kasih Allah yang selalu mampu untuk membaharui, mengubah segala sesuatu, maka kita akan memperoleh rahmat Allah yang sungguh menguatkan kita. Sebaliknya, bila kita memandang secara negatif, maka kita akan kehilangan apa yang sangat berharga dalam hidup kita, yaitu kita akan mempunyai iman yang penuh keraguan, harapan yang rapuh, dan kasih yang setengah-setengah. Oleh karena itu, marilah kita mohon rahmat Allah, kita mohon terang Roh Kudus, agar kita mampu melihat
seperti Yesus melihat kita sebagai saudaranya, dan kita mampu melihat seperti Yesus melihat saudara-saudara kita sebagai anak-anak kesayangan Allah. Untuk itu, semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.